Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Wulandari dengan NPM 2019 1550053. Saya akan menjelaskan ilmu kealaman dasar bertemakan konsep sumber daya alam dan lingkungan serta pengertian dari ekosistem. Yang pertama, sumber daya alam dan lingkungan. Konsep sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berguna dan bernilai dalam kondisi di mana kita menemukannya di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi air, udara, lahan minyak, ikan, dan hutan. Sumber daya alam juga dipandang memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, kopi, dan ikan. Sumber daya alam non-hayati yang terbentuk oleh proses alamiah dan tidak berasal dari makhluk hidup, seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pengelolaan sumber daya alam. 1. Biaya pengambilan atau penggalian semakin tinggi dengan menipisnya persediaan sumber daya alam. Kedua, kenaikan biaya pengambilan atau penggalian SDA akan diperkecil dengan ditemukannya deposit baru dan teknologi baru. 3. Sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena adanya opportunity cost berupa keindahan alam. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya yang bersifat dikembalikan lagi dan pengguna sumber daya yang tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian ada pengertian ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ekosistem tersusun atas satu satuan makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Berdasarkan prosesnya terbentuk menjadi 2 macam. Yang pertama ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Masuk ke unsur-unsur ekosistem. Unsur ekosistem terdiri dari biotik yaitu unsur hayati dan abiotik yaitu unsur non-hayati. Yang pertama ada produsen, yang organisme mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kedua ada konsumen, organisme yang memakan produsen atau organisme lain. Dan yang ketiga ada dekomposer atau organisme yang memecah bahan organik menjadi bahan anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Ada interaksi antar komponen, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, kompetisi, predasi, netralisme, amensalisme, dan yang terakhir ada protokooperasi. Masuk ke macam-macam ekosistem. Ekosistem alami meliputi ekosistem darat dan ekosistem air. Untuk ekosistem air terbagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Kemudian ada ekosistem darat yaitu ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Nah, dan terakhir ada ekosistem buatan. Ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Keseimbangan ekosistem, kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan terjadi apabila komponen-komponen ekosistem tersedia dalam jumlah yang cukup dan berfungsi sesuai karakteristik masing-masing. Penyusunan ekosistem keadaannya seimbang. Keseimbangan ekosistem harus dilestarikan karena bermanfaat untuk kehidupan. Dan ini adalah peta konsep dari sumber daya alam yang terbagi SDA dapat diperbarui dan SDA tidak dapat diperbarui.